Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan dua materi, yaitu wawasan Nusantara dan globalisasi. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara. Yang pertama, berdasarkan etimologi. Berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Yang kedua, berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia dan juga dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Latar belakang wawasan Nusantara. Secara umum, terdapat 4 aspek yang melatar belakangi dan menjadi dasar dari wawasan Nusantara bangsa Indonesia. A. Latar belakang pemikiran falsafah Pancasila. Menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara, di mana di setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan tersebut. Sila 1. Menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghormati kebebasan beragama. Sila 2. Menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghormati dan menerapkan HAM. Sila 3. Menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sila 4. Menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat. Sila 5. Menjadikan wawasan Nusantara sebagai wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. B. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam, baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi. Ada juga aspek jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat atau tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam. C. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Do. Latar belakang aspek kesejarahan. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan nasional dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan, serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional, konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, serta pertahanan keamanan nasional. Tujuan dari adanya wawasan Nusantara yaitu: pertama, tujuan nasional yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Kedua, tujuan eksternal dengan menjamin kepentingan nasional serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat-menghormati dalam era globalisasi. Ketiga, tujuan internal dengan menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek ilmiah maupun aspek sosial. Asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Yang kedua yaitu asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan, mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan, saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, yaitu asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Implementasi wawasan Nusantara ada 2. Yang pertama, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara mencakup upaya-upaya yang bersifat keluar dalam kerangka tata hubungan internasional guna menghadapi geostrategi negara-negara di Asia Pasifik maupun ke dalam, yaitu sejalan dengan upaya memantapkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Tantangan implementasi dalam wawasan Nusantara yaitu perkembangan yang sangat pesat di bidang iptek. Ini dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Berikutnya yaitu adanya kapitalisme. Kapitalisme yang dimaksud ini merupakan suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada hak milik swasta atas beragam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Oleh karena itu, harus adanya keseimbangan antara paham individu dengan sosialis. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat terutama di daerah tertinggal. Konsep wawasan Nusantara. Konsep utama wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sebagai sebuah konsep yang mengandung pemikiran penting, wawasan Nusantara pastinya memiliki kedudukan dalam paradigma nasional. Di dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2016, karya Sarinah, Muhtar Dahri, dan Harmaini dijelaskan stratifikasi paradigma nasional, di mana wawasan Nusantara menjadi landasan visional sebagai visi nasional Indonesia. Maka dari itu, wawasan Nusantara menjadi ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat, agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dan wilayah yang utuh dan satu pula. Tidak hanya memiliki kedudukan sebagai landasan visional dalam paradigma nasional. Dinamika wawasan Nusantara. Pada mulanya, wawasan pertama kali ialah wawasan kebangsaan yang melahirkan negara nasional dengan perkembangan ekonomi dan kehidupan keagamaan sejak selesainya Perang Salib.
Hal ini menyebabkan struktur politik feodalisme tidak mampu menjawab dinamika sosial yang baru. Dengan melakukan penerapan wawasan Nusantara, saat ini sebagai warga negara Indonesia diharuskan untuk memandang luas wilayah Indonesia dan keberaneka-ragaman di dalam satu kesatuan. Maka, dengan hal tersebut akan tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Contoh dinamika yang berkembang ialah penguasa wilayah di masa lalu dilakukan dengan pendidikan militer, sedangkan sekarang ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam. Terdapat tantangan pada hal tersebut, yaitu perubahan kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Yang kedua yaitu globalisasi. Pengertian globalisasi menurut para ahli. 1. Selo Sumarjan berpendapat globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Sedangkan menurut Anthony Giddens menyatakan bahwa semua hal yang terjadi yakni hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antar keduanya. Jadi, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Sejarah globalisasi. Sejarah globalisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, globalisasi kuno. Globalisasi kuno dipandang sebagai suatu fase dalam sejarah globalisasi yang mengacu pada peristiwa dan perkembangan globalisasi sejak masa peradaban terawal sampai kira-kira tahun 1600-an. Istilah ini dipakai untuk menyebut hubungan antara masyarakat dan negara dan cara keduanya dibentuk oleh persebaran ide dan norma sosial baik di tingkat lokal maupun regional. Dalam skema ini, ada 3 penyebab yang dipaparkan sebagai pemicu globalisasi. Penyebab pertama adalah pemikiran timur yang berarti bahwa negara-negara barat telah mengadaptasi dan menerapkan prinsip-prinsip yang dipelajari dari timur. Tanpa ide tradisional dari timur, globalisasi barat tidak akan terjadi sebagaimana mestinya. Ada pula sifat multipolar dalam globalisasi kuno yang melibatkan partisipasi aktif bangsa non-Eropa. Karena globalisasi kuno sudah ada sebelum pembelahan besar abad ke-19. Masa ketika Eropa Barat memiliki produksi industri dan hasil ekonomi yang lebih maju ketimbang kawasan lain di dunia. Globalisasi kuno menjadi fenomena yang tidak hanya digerakkan oleh Eropa tetapi juga oleh wilayah dunia lama yang ekonominya sudah maju seperti Gujarat, Bengal, pesisir Tiongkok, dan Jepang. Yang kedua yaitu globalisasi modern awal. Globalisasi modern awal atau proto-globalisasi mencakup periode sejarah globalisasi antara 1600 dan 1800. Konsep proto-periode sejarah globalisasi pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan A.G. Hopkins dan Christopher Bailey. Istilah ini berarti fase peningkatan hubungan dagang dan pertukaran budaya yang menjadi ciri khas periode sebelum munculnya globalisasi modern pada akhir abad ke-19. Fase globalisasi ini dicirikan oleh bangkitnya Imperium Maritim Eropa pada abad ke-16 dan 17. Imperium pertama yang muncul adalah Portugal dan Spanyol yang diikuti Belanda dan Britania pada abad ke-17. Yang ketiga, globalisasi modern. Sepanjang abad ke-19, globalisasi mulai mendekati bentuknya yang modern akibat revolusi industri. Industrialisasi memungkinkan standarisasi produksi barang-barang rumah tangga menggunakan ekonomi skala. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan permintaan barang yang stabil. Pada abad ke-19, kapal uap sangat menghemat biaya transportasi internasional dan rel kereta menjadikan transportasi darat lebih murah.
Revolusi transportasi terjadi antara 1820 dan 1850. Jumlah negara yang ikut dalam perdagangan internasional semakin banyak. Globalisasi pada masa ini sangat dipengaruhi oleh imperialisme abad ke-19, seperti yang terjadi di Afrika dan Asia. Penemuan kontainer kapal tahun 1956 turut memajukan globalisasi perdagangan sejak 1970-an. Penerbangan semakin terjangkau bagi kelas menengah di negara-negara berkembang. Kebijakan langit terbuka dan maskapai bertarif rendah ikut mendorong persaingan pasar. Pada tahun 1990-an, pertumbuhan jaringan komunikasi bertarif rendah memangkas biaya komunikasi antar negara. Banyak hal yang bisa dilakukan melalui komputer tanpa memedulikan lokasi seperti akuntansi. Pengembangan perangkat lunak dan desain rekayasa pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan kebudayaan dunia tumbuh sangat cepat. Pertumbuhan ini melambat sejak 1910-an sampai seterusnya akibat Perang Dunia dan Perang Dingin. Perdagangan dan globalisasi telah berevolusi jauh. Pada masa kini, masyarakat yang terglobalisasi memiliki serangkaian pendorong dan faktor yang terus mendekatkan manusia, kebudayaan, pasar, kepercayaan, dan aktivitasnya. Karakteristik globalisasi ditandai dengan adanya perubahan konsep serta waktu, seperti perkembangan barang dan pergerakan massa secara linear. Berikutnya yaitu pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadikan masing-masing negara saling bergantung. Selanjutnya, meningkatnya interaksi kultur melalui media massa. Terakhir, peningkatan masalah bersama, misal aspek lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan terorisme. Teori. Menurut Cochrane dan Payne, ada 3 teori globalisasi. Yang pertama, para globalis mengatakan bahwa dengan adanya globalisasi akan membawa konsekuensi secara langsung pada kehidupan di seluruh dunia, bahwa nantinya akan ada serangan budaya homogen yang menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, tradisionalisme. Tradisionalisme adalah ajaran yang mementingkan tradisi yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup. Tradisi dapat berasal dari praktik hidup yang sudah berjalan lama. Ini disebut tradisi kultural. Yang ketiga, transformasionalis. Transformasionalis berdiri di tengah globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi sedang terjadi, namun menganggap bahwa dampak-dampak yang dijelaskan oleh kaum globalis terlalu berlebihan. Adapun teori globalisasi menurut Georg Ritzer. Teori ini mengatakan bahwa era globalisasi ditandai dengan adanya sebuah perkembangan dalam bidang komunikasi. Misalnya yaitu dengan munculnya telepon atau televisi, kemudian akan diakhiri dengan kesadaran masyarakat secara global mengenai hal tersebut. Aspek globalisasi di berbagai kehidupan. 1. Pada bidang budaya. Perilaku dan nilai-nilai dari negara lain dapat mempengaruhi cara berpikir sosial dan budaya setiap manusia. Ciri-cirinya adalah dengan berkembangnya turisme dan pariwisata di suatu tempat. 2. Pada bidang komunikasi. Suatu proses perubahan yang lebih baik terhadap penyampaian atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. 3. Pada bidang ekonomi, suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan yang dilakukan secara global dan terbuka, di mana semua negara menjadi satu pasar dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas wilayah atau kewilayahan antar negara. 4. Pada bidang iptek, proses perubahan secara mendunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya yaitu munculnya video call. 5. Pada bidang transportasi, yaitu proses berkembangnya suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Tantangan dari adanya globalisasi yaitu, pertama, munculnya gerakan anti-globalisasi yang artinya suatu gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi.
kedua, praktik neokolonialisme, yakni berbentuk pengaruh kuat dari intervensi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum. Ketiga, munculnya berita hoaks. Keempat, lunturnya budaya lokal. Kelima, konsumerisme. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Proses globalisasi. Dalam proses globalisasi, banyak sejarawan yang mengatakan bahwa fenomena globalisasi terjadi pada abad ke-20. Namun, sebenarnya interaksi antar bangsa di dunia sudah terjadi berabad-abad yang lalu. Proses terjadinya globalisasi ini melalui 4 tahap sebagaimana berikut, yakni tahap pertama, perdagangan bangsa Tiongkok dan bangsa India. Awal kemunculan globalisasi ialah sekitar 1000 dan 1500 tahun sebelum Masehi. Pada saat itu, pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara-negara lain. Maka terciptalah hubungan saling ketergantungan yang menjadi pergerakan utama yang membawa pengaruh globalisasi saat ini. Kedua, perdagangan pedagang muslim. Selanjutnya, bermula dari perdagangan yang dilakukan orang-orang muslim ke negara Afrika dan Asia. Selain berdagang, orang-orang muslim ini juga menyebarkan berbagai ilmu pengetahuan, termasuk ajaran agama Islam, arsitektur Islam, nilai sosial hingga budaya Arab. Pada masa itu, peradaban muslim jauh lebih maju dan berkembang dibandingkan bangsa Eropa. Ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Karena perdagangan yang dilakukan antar negara, hal ini menyebabkan terjadinya revolusi industri. Eksplorasi besar-besaran didukung oleh revolusi industri yang membuat negara-negara di dunia jadi saling terhubung, yang ditandai dengan penemuan mesin uap. Selanjutnya, dimulainya penjajahan antar negara. Kemudahan transportasi ini membuat negara-negara di Eropa mulai menjajah kerajaan-kerajaan yang ada di Afrika dan Asia, dan pada akhirnya membawa pengaruh besar terhadap penyebaran dan pertukaran budaya di dunia, tak terkecuali di negara kita. Selanjutnya, yang keempat ialah era pasar bebas. Proses selanjutnya terjadi sebab perkembangan pesat dari kemajuan teknologi dan kemajuan transportasi. Pada awal tahun 2000-an mulai muncul miliaran situs di internet. Komputer juga semakin lama semakin berkembang sampai ditemukan inovasi baru berupa laptop. Laptop pertama kali ini ditemukan pada tahun 1975 dan terus berkembang hingga sekarang. Dapat ditemui berbagai macam laptop yang dijual di pasaran. Kemajuan di bidang transportasi juga mendorong terjadinya globalisasi yang benar-benar mengubah dunia. Pesawat yang tadinya digunakan hanya untuk kepentingan militer, setelah Perang Dunia II berakhir, pesawat akhirnya digunakan juga untuk kepentingan komersial, untuk orang-orang bepergian ke luar kota atau ke negara lain. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi ada dampak positif dan dampak negatif. Berikut merupakan dampak positif dari bidang ekonomi, yaitu memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Hujan barang dari luar negeri yang menawarkan harga murah dan barang berkualitas mewah membuat para produsen lokal putar otak agar bisa menyaingi produk luar negeri. Hal ini tentu saja meningkatkan kreativitas dan memantik inovatif di kalangan masyarakat luas. Selanjutnya, mudah mendapatkan barang dari luar negeri dengan harga terjangkau. Bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dampak negatif di bidang ekonomi, yaitu mudahnya mendapatkan barang dari luar negeri membuat pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor, memicu konsumerisme atau gaya hidup tidak hemat di masyarakat. Masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kerja lokal. Matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Jika barang dari luar negeri terus membanjiri Indonesia, maka bukan tidak mungkin akan membuat pengusaha lokal gulung tikar, gagal bersaing dengan produk luar, membuat para pedagang terjungkal. Selanjutnya ada dampak globalisasi di bidang sosial budaya.
Dampak positifnya yaitu mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno menjadi modern, membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya ketergantungan baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu jika gagal memahami modernisasi akan mengakibatkan seperti kenakalan remaja akibat meniru tayangan di dunia maya, dan mudah terpengaruh budaya luar negeri sehingga melupakan budaya lokal. Penyebab munculnya globalisasi. Faktor penyebab globalisasi secara eksternal. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari setiap orang, seperti alat komunikasi dan transportasi serba modern. Yang kedua ada perdagangan bebas. Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka, sehingga dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya. Hal ini menuntut adanya komunikasi yang semakin intensif antar negara-negara di dunia. Yang ketiga ada kemudahan migrasi. Banyak orang sekarang ini bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan, seperti menuntut ilmu, bekerja, berwisata, dan lain sebagainya. Yang keempat ada peran lembaga internasional. Peran lembaga internasional seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN, WTO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya membuka peluang bagi setiap negara untuk duduk bersama untuk membahas masalah-masalah negara maupun perkembangan internasional. Yang kelima ada perkembangan HAM. Perkembangan hak asasi manusia menuntut kepedulian masyarakat internasional untuk turut memengaruhi upaya perlindungan maupun penegakan HAM. Selanjutnya ada faktor penyebab globalisasi internal, yaitu yang pertama ada perkembangan cara berpikir pendidikan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat semakin kritis terhadap berbagai informasi dan perkembangan dunia. Masyarakat yang semakin ingin tahu perkembangan informasi, sehingga berbagai keadaan dunia mudah diketahui oleh masyarakat. Yang kedua ada ketergantungan terhadap negara lain. Faktor penyebab globalisasi satu ini biasanya dialami oleh negara berkembang. Negara yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari negara maju untuk membangun negerinya. Demikian pula negara-negara maju perlu menjalin hubungan komunikasi dengan negara-negara lain guna mengekspor produk atau barang-barangnya. Yang terakhir ada kebebasan pers atau media. Kebebasan pers atau media sangat berperan penting dalam era globalisasi. Hal ini disebabkan karena pers atau media merupakan penghubung antara sebuah negara dengan masyarakatnya, ataupun antara negara dengan negara lainnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata yang salah kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.